Nah, ini merupakan hutan hujan tropis yang masih asli dan kaya keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati ini punya manfaat yang sangat besar sekali. Menuangkan gagasan ide kita untuk membangun benua ini, maka kita mesti terjun ke dunia politik, di mana ini mengasah keterampilan, kemampuan para pemuda untuk bersosialisasi, ya kan, untuk berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ulun Ruby Restubumi di channel Ruby Restubumi, dan kali ini Ulun berkesempatan menemui salah satu calon dari Bupati Hulu Sungai Tengah. Nah, Ulun Pak di sini hendak saya Ya. Banjar aja. Ayo, jadi, ha. supaya lebih lebih nyaman gitu Bapak Nelayan. Nah, Korbanar. Ini samping Ulun ada Bapak Berry Nahdian Furkan. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pian baik-baik aja. Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Di musim Covid ini kita harus menjaga kesehatan, harus tetap segar bugar. Iya, nah makasih banyak Pak sudah menerima Ulun di sini. Ulun di sini mungkin ada beberapa pertanyaan nah hendak diajukan pian. Yap. Yang pertama itu pian ini lahirnya tuh di Barabai di Park mana? Iya, iya. Secara detailnya Ulun hendak tahu. Kita ini lahir di Bukat Napas di kampung sini, sekitar 100 meter lah pada tempat ini, bakal hilir sedikit. Nah, pada tanggal 24 November 1972. Nah, tepatnya pada hari Jumat 47 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah kita di sini dengan keluarga, dengan ayahanda, ibu kemudian sudah meninggal lebih awal pada tahun 75, dan abah meninggal pada tahun 2002. Nah, kita di Barabai ini sekolah dulu di Telaga Air Mata, yang parak kuburan di tikungan, Telaga Air Mata. Di sana ada sekolah SDN Telaga Air Mata. Nah, kalau ini mungkin berubah sudah ngarannya kan. SDN Barabai Barat berapa gitu. Dulu ngarannya SDN Telaga Air Mata. Kemudian kita melanjutkan sekolah ke SMP 1 Barabai. Nah, di Subarang dulu berjalan batis. Jadi kita mulai sini sekolah dulu, berjalan batis, terus sungsung. Nah, Mbak Hanu bersepeda kan. Dulu Mbak Hanu bersepedaan juga, Mbak Hanu berjalan batis. Dan kemudian kita melanjutkan sekolah pertanian menengah atas di Banjarbaru. Nah, sekolah pertanian, dan karena juga ngarannya daerah kita ini daerah pertanian, jadi kita hendak juga mengembangkan keilmuan di pertanian. Sekolah pertanian kita SPPN ngarannya. Nah, atau SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas di Banjarbaru. Lalu lanjut kuliah di UNLAM, Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Pertanian juga. Nah, habis itu lanjut lagi sekolah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, PSDAL. Nah, program pasca sarjana S2-nya di UNLAM juga. Nah, di UNLAM juga. Nah, Wiyah ini lagi sedang studi S3 di UNAIR di Surabaya untuk ilmu sosial politik. Karena kebelujuran saat ini kita aktif di dunia politik, jadi kita mencoba menimba ilmu lah di bidang sosial politik. Iya, itu tadi kisah beliau tentang lahir dan pendidikannya. Nah, ini ada juga Pak Ai pertanyaan Ulun. Kebetulan tadi pian menyambut lulusan dari pertanian. Iya. Kalau dilihat di HST ini, Pak, prospek untuk kedepannya untuk masalah pertanian itu kayak apa, misalnya di desa-desa? Menurut pian itu kayak apa? Apakah kayaknya
ada mendapatkan bantuan apa gitu Mas Pian sama Ulun? Pertanian di kita ini sangat potensial. Sangat potensial karena apa? Karena di 70% masyarakat atau penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu petani, dan sebagian besar luas lahan pertanian kita, luas Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu adalah lahan pertanian yang terdiri dari 3 tipe vegetasi pertanian. Nah, yang pertama tipe lahan rawa. Nah, itu ada di Mantaa, Sungai Buloh dan sekitarnya. Nah, itu kan itu kalau dikembangkan perikanan potensinya itu besar, potensi perikanan lokal sana, perikanan air tawar. Nah, di samping pertanian juga kan kawa kan. Nah, kemudian naik ke atas sedikit Pandawan dan sekitarnya itu lebak sawah pematang. Namanya lah. Nah, ya lebak sawah pematang kan. Di sana behuma ya kan, sayur mayur, hortikultura jurang kan. Nah, itu kalau dikembangkan sana. Habis itu naik sedikit lagi Kabirayang dan seterusnya, Batang Ale Timur kan dan seterusnya. Nah, itu daerah pegunungan dah. Daerah pegunungan itu maka ini pertanian perkebunan, tanaman keras. Nah, kayak karet ya lo. Kemudian apa namanya? Tanaman keras lainnya ya. Saat ini misalnya komunitas jaring lumayan larang. Nah, itu kalau dikembangkan gitu kan. Nah, jadi ada 3 tipe lahan pertanian yang bisa kita kembangkan. Dan HST ini pernah jaya di pertanian. Makanya lambang HST itu pohon karet dan padi. Nah, padi dan pohon gatah. Nah, itu lambangnya. Di mana dulu pusat pabrik gatah di hulu sungai ini di Benua 6. Dulu Benua 5 kan, ini Benua 6, itu ada di Barabai, di pabrik gatah Hepia dulu. Nah, artinya kita pernah jaya. Jadi kalau melihat dari sejarah dan potensi, maka itu sangat memungkinkan kalau kita mengembalikan kembali kejayaan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sekiranya itu dapat menunjang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ada juga Pian Sambat masalah lingkungan. Iya. Berhubung masalah lingkungan Pian Sambat, jadi kita kontak-kontakan masalah SEP Meratus. Ya, SEP Meratus. Ini banyak digencar-gencarkan Pak Kepala SEP Meratus ini. Tapi mohon maaf dulu. Iya. SEP Meratus ini apa ngarannya kan banyak gitu nah. Apa dari yang dahulu SEP Meratus ini pacangan ini iya, apalagi di kampung Ulun Haroyan itu halaman rumah Ulun tuh kelaluan banyu gitu nah. Jadi jar Ulun dalam kesempatan ini hendak Ulun sampaikan apakah kayaknya SEP Meratus ini dapat dipertahankan selama-lamanya dan Ulun hendak berkeinginan gitu menyampaikan bahwa ada apa namanya dari Pian kiat-kiat untuk mencegah hilangnya atau tumbangnya pohon-pohon kita di Pegunungan Meratus itu Pak. Iya. SEP Meratus ini salah satu komitmen kami juga. Nah, komitmen kami baik secara pribadi maupun sekarang sebagai paslon. Nah, secara pribadi kita Matan Bahari sudah turut serta lah lawan kekawanan gitu kan, sama-sama memperjuangkan agar kawasan Meratus ini dapat dipertahankan untuk tidak dieksploitasi skala besar gitu kan. Nah, agar tetap menjaga lingkungan kawasan hutan di sana menjadi kawasan penyangga. Nah, karena kawasan Pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang di atas itu merupakan kawasan penyangga tata air yang berpengaruh terhadap tata air di bawahnya. Nah, sehingga kawasan hutan di atasnya itu harus dijaga. Yang kedua, kawasan Meratus ini juga kaya akan keanekaragaman hayati. Nah, ini merupakan hutan hujan tropis yang masih asli dan kaya keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati ini punya manfaat yang sangat besar sekali, gitu kan, bagi pengembangan penelitian, ilmu pengetahuan, ya pengembangan ekonomi, ya hasil hutan non kayu gitu kan.
Nah, kemudian pengembangan tanaman obat-obatan dan seterusnya. Yang ketiga, di kawasan pegunungan Meratus ini juga dihuni oleh dangsanak-dangsanak kita, suku Dayak yang ada di sana, yang dimana kemudian punya nilai sosial budaya, gitu kan, terhadap kehidupan masyarakat yang ada di atasnya. Sehingga ini mesti tetap dipertahankan. Nah, agar kemudian selain menjaga lingkungan, Meratus ini juga kemudian menjaga memfasilitasi tatanan sosial ekonomi budaya masyarakat yang berdiam di kawasan Meratus. Nah, insya Allah kami sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu berkomitmen untuk tetap mempertahankan Pegunungan Meratus plus mendorong pengembangan ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi amun bepandir soal SEP Meratus, harapan kita bukan hanya mempertahankan kawasan Meratus menjadi kawasan yang dikonservasi, tetapi bagaimana juga mengembangkan ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya, di kawasan Pegunungan Meratus, agar juga terus berkembang. Nah, ini yang menjadi PR kita semua yang harus kita dorong. Ya. Atas penjelasan Bapak tadi. Ada juga nih KAI ketakutan Ulun masalah yang tadi sekolah lagi ke namanya politik. Sosial politik, ya. Waktu apa namanya? Niatnya itu terjun ke politik. Yang itu alasannya kenapa, Pak? Inya kalau kita turut serta hendak membangun benua ini, ya kalau hendak meningkatkan benua ini memang banyak cara. Nah, salah satu caranya adalah dengan masuk di dunia politik. Nah, karena apa? Karena berbagai kebijakan, keputusan, hendak kemana benua ini dibawa, hendak kemana benua ini diarahkan, itu ditentukan di ruang-ruang politik. Ya kan, sebagian besar di ruang politik ditentukan oleh pengambil kebijakan. Siapa pengambil kebijakan? Kalau di kabupaten ya bupati, wakil bupati, ya kan, bersama dengan DPRD kabupaten. Nah, artinya kalau kemudian kita masuk ke dunia politik, maka kita punya kesempatan yang lebih untuk bisa turut mewarnai, ya kan, mewarnai kebijakan atau menentukan arah kebijakan di kampung kita, agar kemudian cita-cita keinginan kita untuk membangun benua itu bisa terwujud dengan mengimplementasikan berbagai gagasan-gagasan kita, ya kan, yang diantaranya tadi untuk mengembangkan pertanian, melalui berbagai kebijakan-kebijakan. Nah, untuk itu kita harus masuk ke ruang politik. Nah, bisa aja juga kita di luar berkontribusi, misalnya mahasiswa berkontribusi dengan berbagai penelitiannya, dengan berbagai kemudian kerja-kerja kemasyarakatannya, pihak swasta juga berkontribusi dengan bagaimana mengembangkan, membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya Nah, semua orang bisa berkontribusi. Nah, hanya kalau kita ingin berkeinginan lebih jauh agar bisa menuangkan gagasan ide kita untuk membangun benua ini, maka kita mesti terjun ke dunia politik. Dan itulah yang kemudian yang memotivasi kita untuk masuk ke dalam dunia politik. Jadi frame orang, pandangan orang terhadap politik itu kotor, itu perlu kita koreksi. Politik itu netral dia, sifatnya tergantung siapa yang membawanya. Amun dibawa nang kada bagus menjadi politik kotor. Tapi kalau dibawa politik yang bagus ya menjadi politik bersih dan itu bisa membangun. Nah, ini tergantung, bukan kemudian. Jadi saya menyarankan kepada generasi muda, ya kan, untuk jangan alergi terhadap politik. Jangan alergi terhadap politik. Mari kita masuk ke dunia politik. Kalau kita mengatakan bahwa dunia politik selama ini dianggap tanda petik kotor, maka ayo mari kita benahi. Mari kita perbaiki bersama-sama. Bukan ditinggalkan, bukan dijauhi
Nah makanya saya sangat senang jika ada generasi-generasi muda sekarang juga kemudian aktif di dunia politik. Nah, juga kan Ian bercalon nih Iya. jadi apa jadi bupati Iya. ST Mm-mm. dengan beberapa nomor urut Pak lah. Iya. Nah, ulun anak di sini nak tahu Mm-mm. visi dan misi Mm-mm. Ian. Mm-mm. Jadi konteksnya di sini sebagai calon dari bupati HST, Mm-mm. visi dan misi Ian gitu. Mm-mm. Jadi nyaman Iya. yang nonton video ulun ini Mm-mm. tahu juga karena. Iya. Jadi visi misi kita itu supaya mudah diingat, jangan tapi panjang-panjang, kita rangkum dalam satu kalimat yang singkat saja. Nah, apa itu? Yaitu HST ku maju, agamis, bungas sampai ke buncuk. Nah, jadi singkat, mudah diingat, namun kemudian punya visi pandangan yang jauh ke depan. HST ku maju, ya maju dalam segala bidang, ya kan? Maju di birokrasinya, ya kan? Kemudian bagaimana ke depan birokrasi ini menjadi birokrasi yang efektif, efisien, dan kemudian punya semangat untuk membangun dan melayani. Nah, maju dalam bidang pertaniannya, gitu kan? Maju dalam bidang pembangunan yang lainnya, termasuk di dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Nah, kemudian agamis. Nah, kenapa agamis? Agamis ini dimaksudkan segala langkah kebijakan pemerintah maupun tatanan sosial yang ada di masyarakat Kabupaten HST itu mesti mendasarkan pada nilai-nilai agama. Ya kan? Jadi tidak mesti diformalitas. Tidak mesti diformalitas, harus misalnya dalam bentuk aturan-aturan yang secara langsung gitu kan bernuansa agama, tetapi bagaimana berbagai kebijakan pemerintah maupun tatanan sosial yang ada di masyarakat itu berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Nah, apa saja nilai-nilai keagamaan bagi kita orang Muslim? Ya, tentu ada suri tauladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan bagaimana kita bukan hanya kemudian menjalankan apa yang kemudian beliau sampaikan, contohkan, tetapi bagaimana kita minimal mentauladani sikap akhlak beliau, ya kan, dalam berperilaku. Nah, ini yang kita sebut agamis. Nah, dan bukan hanya untuk umat Muslim, tetapi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ya kan, apapun agamanya. Dan karena saya meyakini apapun agamanya mempunyai nilai-nilai universal, nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai persaudaraan, ya kan. Nah, kita jangan mencari perbedaannya dalam rangka bernegara, ya. Jangan dalam bernegara, tapi kita mencari kesamaannya, gitu kan. Nah, itu agamis. Kemudian bunga sampai ke buncuk. Bunga sampai ke buncuk ini artinya segala pembangunan kita itu dalam segala bidang itu mesti bungas, ya, bungas pertaniannya, ya kan, bungas birokrasinya, bungas pendidikannya. Nah, tapi tidak hanya sekedar bungas, harus sampai ke buncuk. Sampai ke buncuk ini ada memiliki beberapa arti. Pertama, menuntung sampai ke ujung, ya kan. Yang kedua itu sampai ke buncuk ini artinya tersebar, menyeluruh, di mana pembangunan merata di segala bidang, ya kan, merata sampai menjangkau seluruh wilayah. Nah, jadi kada hanya pembangunan di kota, tetapi kayak apa juga pembangunan sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa. Nah, ini yang dimaksud sampai ke buncuk. Nah, bagaimana mengimplementasikan semua itu? Kita punya konsep yang ngarannya desa mengepung kota. Nah, desa mengepung kota ini, kalau selama ini pembangunan itu sentralnya di kota, kemudian melebar ke desa, kalau gagasan saya, pembangunan itu kita mulai dari desa, dan akhirnya kemudian mengepung sampai ke kota, gitu kan. Nah, dan insya Allah dengan demikian, pembangunan bisa merata dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
yang secara umum punya karakter wilayah pertanian yang andakannya itu ada di desa-desa. Nah, kenapa kemudian kita dorong pembangunan itu dimulai dari desa, dari kampung. Ini mungkin Pak ada pertanyaan yang terakhir Ya. dari Ulun Ya. sebagai penutupnya. Mhm. Apabila nanti Pian sudah terpilih, Insya Allah, amin. menjadi Bupati Hulu Sungai Tengah, Iya, kedepannya untuk kaum remaja, iya, iya. pemuda dan sekabupaten Iya. Sungai Tengah tuh, apakah ada yang ada sesuatu yang ditonjolkan Iya. atau diambil untuk pemudanya itu, maksudnya skill pemudanya kayak ini atau Iya. ada pelatihan kan, Iya. maksud ini ada pelatihannya untuk pemudanya kayak dan khususnya itu yang di desa-desa Pak, itu apakah ada gitu kena. Nah, tadi ini salah satu dimensi dari Bungas sampai ke Buncu. Jadi Bungas ini termasuk juga adalah kelompok kaum muda. Nah, di mana saat ini sebagian besar penduduk kita itu berada di usia produktif, yaitu kaum muda. Itu satu hal. Yang kedua, ini sekarang eranya era milenial, eranya era digital, era kaum muda. Nah, sehingga untuk itu sebuah keniscayaan lah, gitu kan. Bagaimana kemudian kita harus membangun kelompok muda ini. Bagaimana caranya? Dengan memberikan ruang yang luas, ya kan, terhadap kelompok muda, baik di dunia pendidikan, ya kan, kemudian di dunia aktivitas, organisasi, maupun di dunia usaha. Nah, saya kira termasuk dunia politik. Kaum muda jangan takut berusaha. Kalau dulu kan, kalau saya dulu doktrinnya tuntung kuliah dulu, seberataan hanya begawi. Nah, kalau ini di era digital ini karena mesti sambil kuliah pun sambil begawi. Nah, untuk itu pemerintah, kalau saya jadi bupati ke depan, insya Allah, amin. Bagaimana ruang itu kita siapkan untuk kelompok muda, ya. Nah, baik tadi dalam hal pendidikannya, ya kan. Nah, yang berprestasi tentu kemudian kita akan siapkan beasiswa, gitu kan. Nah, kemudian kita dorong organisasi-organisasi kepemudaan, ada KNPI, ada Karang Taruna, ada berbagai organisasi kepemudaan yang di mana ini mengasah keterampilan, kemampuan para pemuda untuk bersosialisasi, ya kan, untuk berprestasi. Nah, di samping kemudian kita dorong juga bagaimana pengembangan dunia usaha yang berbasis menyesuaikan situasi saat ini, yaitu berbasis digital, ya kan. Nah, ini yang bisa diisi oleh kelompok-kelompok muda yang tidak mesti seperti yang zaman saya yang doktrinnya itu tuntung kuliah dulu hanya begawi, tapi sampai sekolah pun saat ini bisa begawi, ya kan, dengan dunia digital saat ini. Terima kasih Pak lah. Sama-sama. Atas waktunya, dan terima kasih juga mengucapkan atas jawabannya, dan terima kasih atas podcastnya yang sangat berkesan bagi Ulun. Sama-sama. Nah, sekian dulu podcast dari Ulun bersama Bapak Beri Nahdian